Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hobi Kidal. Udah lama ya aku nggak bikin konten. Ada yang kangen nggak atau biasa aja? Jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai main gendongan atau di carry, carry Suzuki Carry. Main gendongan tuh buat yang belum tahu ya atau belum paham apakah arti gendongan. Nah, kalau menurut KBBI ya seperti itu, kalian baca-baca sendiri ya. Bisa di-post videonya. Tapi gendongan kalau di badminton tuh biasanya gini. Ada pemain yang levelnya lebih bagus lah mainnya. Terus ada yang levelnya mungkin masih biasanya pemula sih yang digendong. Namanya gendongan tuh biasanya pemula. Itu dimasukin ke situ, dicampur sama yang mainnya bagus. Nanti ya diharapkan bisa ngimbangin sama lawan yang levelnya di bawah dari yang paling bagus. Walaupun kita sebenarnya susah ya kalau mau ngatur kayak gitu. Soalnya level itu kita nilai dari apa gitu. Kalau menurutku sih ya, orang yang aku anggap bisa main badminton tuh ya yang mainnya dikasih backhand bisa kembali, walaupun memang nggak kayak atlet ya dikasih belakang banget bisa kembali sampai belakang gitu. Ya pokoknya bisa balik, itu udah bagus sih menurutku levelnya untuk main backhand ya. Tapi kalau pemula banget itu biasanya kayak gini, servis aja nggak bisa atau pasti nanggung gitu. Itu pemula banget dan itu biasanya pasti kalah. Ya pasti itu kan 100% ya. Jadi mungkin 95% kalah kalau yang lawan tuh ngincer yang nggak bisa main atau yang masih pemula, itu pasti kalah. Jadi bisa dibilang kalau pasti kalah itu kalau level yang digendong itu pemula banget, cuman bisa servis, itu pun 50% masuk, 50% nggak masuk, atau mungkin salah kamar, nyangkut, nanggung itu termasuk yang aku masukkan di yang nggak ini ya, yang nggak masuk gitu. Nah ini settingan gini bisa menang kalau memang yang gendong mau bekerja keras. Terus yang di sebelah lawan itu juga ini ya kurang berpengalaman sih menurutku, walaupun bisa main, tapi kalau kurang berpengalaman bakal kalah gitu. Karena gini, yang levelnya bagus tuh biasanya udah ngerti ditaruh mana-mana, daerah yang sering banget lawan yang enggak ini ya, yang otodidak biasanya atau yang kurang berpengalaman itu sering kecolongan di sudut-sudut tertentu. Ya ini aku nggak mau bocorin rahasia ya. Mungkin bakal panjang pembahasannya. Pokoknya ada titik-titik tertentu, di situasi tertentu, daerah-daerah yang biasanya aku tempatin di mana-mana gitu, pasti banyak ininya, banyak poinnya gitu. Dan juga kalau aku main tuh biasanya nggak sekali pukul mati, tapi bisa kayak di setting dulu, kasih bola-bola mana, baru nanti kalau udah lawan tuh formasinya pecah, baru aku bisa melancarkan serangan. Itu aku nanti dapat poin. Nah ini triknya ya, waktu kemarin tuh aku main, sebenarnya partnerku tuh sebenarnya bisa main sih, cuman jarang datang, jadi banyak bola-bola nanggung. Terus lawan juga banyak ngasih ke partnerku juga. Nah kalau kalian seperti itu ya, misalkan kalian tuh main sama penggendong, sama orang yang mainnya lebih bagus dari kamu, walaupun menurutku aku levelnya menengah ya, tapi kalau lawan levelnya bagus-bagus dan temanku levelnya jauh lebih bagus lagi, itu aku termasuk yang digendong. Jadi nggak melulu orang yang digendong itu nggak bisa main, tapi ya
kasarannya itu bahasa Malangnya itu pupuk bawang gitu. Jadi yang paling underling, yang paling nggak bisa main di antara 3 orang yang lain. Nah ini aku mau bagikan beberapa tips ya yang menurutku penyebab kenapa kok orang yang digendong itu penyebab kalah. Tips yang paling utama dan yang paling penting, yang digendong ini tahu nggak aturannya. Kalau misalkan bola dari partner itu diangkat atau dia sendiri yang angkat, itu harus jaganya itu kiri kanan. Tapi ini aturan basic ya. Terus kalau bolanya diturunin itu harus ada jaga yang di depan. Kemarin aku juga sama Kio, jadi partner sama Kio. Waktu aku jaga di belakang nurunin bola, dia itu tahu-tahu mundur atau udah jaga di tengah, gena-gena jaga di depan, di tengah. Tapi aku kasih bola turun, dia kok misah gitu. Jadinya sama lawan tuh udah lihat terus ditaruh di depan mati. Ya, karena Kio sendiri lari dari posnya. Terus ya cuman minta maaf gitu. Cuman mungkin kebiasaan juga ya. Biasanya orang yang gendong itu ya kayak gitu. Jadi kudu kepingin main di belakang. Nah itu aturan basic. Tapi menurutku ya tetap jaga di depan tuh gak apa-apa, asal kita itu stay alert. Jadi harus lebih waspada. Terus bisa deteksi gak bola dari teman kita yang sebenarnya dari lawan tuh enak untuk di-smash, tapi ternyata dan lawan itu udah siap-siap untuk terima smash ya. Aku kemarin dapat lawan yang kayak gitu. Jadi di-smash koras tetap bisa balik, terus baliknya itu silang-silang gitu atau di blok-blok. Jadi kita banyak matinya kalau aku main smash. Jadi waktu dapat bola yang enak aku ngelop gitu. Dan kalau seperti itu harusnya partnerku itu tahu. Lawan kan udah kayak kaget gitu. Oh nggak di smash kok di lob di belakang. Nah di saat seperti itu kalau formasinya dari kita depan belakang itu malah bagus. Soalnya lawan itu kalau ngelop lagi nanti nanggung, aku akan nyemes dari belakang lagi. Sedangkan kebanyakan mereka kalau ini ya kaget terus ngasihnya drop shot. Jadi yang depan itu jangan pindah. Tetap aja di depan, terus kalau di drop shot ya cepat langsung ambil gitu. Kalau di smash, kalau mereka bisa nyemes cepat gitu ya, ya udah yang depan tuh nggak usah ngambil, soalnya nanti kecepatan biasanya malah nanggung atau ya apa ya kepepet, jadinya ala kadarnya baliknya gitu. Jadi jangan seperti itu, tetap yang belakang habis ngasih ngelop tetap jaga belakang. Terus siap-siap ngambil bola smash. Dan nggak seberapa keras biasanya kalau lawan yang kaget di lob itu. Nah waktu dulu itu aku jadi yang digendong. Biasanya yang digendong itu yang paling lemah, biasanya diincer. Nah kalau diincer itu kalian juga harus bisa ini ngatur-ngatur bola atau mengembalikan ke tempat-tempat yang nggak terduga. Terus juga jangan nanggung-nanggung sih kalau ini. Kalau misalkan kalian tahu bolanya itu ditaruh sana kosong gitu, tapi ternyata kamu kaget terus di tempat yang kosong itu kamu tempatin ternyata out. Nah, jadi taktikmu sebenarnya bagus taktiknya, tapi eksekusinya dalam pelaksanaannya kalian nggak bisa karena ada kondisi tertentu ya. Kalau bolanya itu nggak enak, walaupun kita tahu kan waktu ngambil bola itu sebelum kita mukul itu kan pandangan kita pasti ke bolanya kan, nggak mungkin ngelihat lapangannya lawan tuh lawannya di mana, kita tempatin di mana, itu kan nggak. Jadi waktu lawan tuh habis mukul bola kita kan setengah detik lah ngelihat situasinya lapangannya lawan tuh gimana. Lawan yang habis mukul bola itu
mukulnya dari mana, temennya berada di mana, itu kan kita ngelihat toh. Tapi waktu bolanya melambung ke arah kita, kita pasti ngelihat bola, nggak mungkin ngelihat ke depan. Nanti bolanya luput kan kalau itu. Terus kan ini, jadi kita mengandalkan kira-kira, ilmu kira-kira. Oh, kayaknya tadi itu lawan di belakang, yang satunya di sebelah kiri kita. Berarti aku kalau tempatin ke depan kanan, drop shot, itu bagus sih. Tapi bolanya itu nggak enak buat kita ngedrop shot. Misalkan bolanya itu udah di kepala kita, kan nggak berada di depan ya. Kalau drop shot yang ideal kan berada di depan bolanya. Ini kita di atas, terus kita mukul maksa, ini namanya mukul maksa untuk nempatin di situ karena kita tahu kosong. Terus mati karena kita itu posisinya nggak enak untuk ngambil. Nah, seringkali aku lihat teman-teman tuh gitu. Sebenarnya bolanya gampang, tapi memang sama lawan tuh dibikin kayak gitu. Cuman sedikit opsi pengembaliannya, dan itu terlalu berisiko kalau kita ngedrop shot atau ini ya, nyemes gitu. Dan opsi yang lainnya biasanya cuma di lob. Nah, itu yang paling gampang, atau kasarannya buang bola. Tapi temenku biasanya nyemes terus nyangkut atau out atau ya apalah. Masih luput juga pernah sih. Jadi tips yang kedua, jangan maksa. Kalau kita memang diincar, tetap taruh bola ke tempat-tempat yang kita biasa tempatin. Jangan maksa harus dapat poin di bolanya kita sebagai yang digendong ya. Jangan maksa kita harus dapat poin gitu. Kadang-kadang memang ada ego ya. Kayak gini, oh aku nggak mau sih dianggap yang paling nggak bisa main di antara 4 orang ini. Aku mau membuktikan diri bahwa aku bisa loh dapetin poin. Terus mainnya semes-semes, walaupun bolanya itu nggak enak tetap disemes. Akhirnya ya ini menyulitkan pasangan kita juga gitu. Nah, menarik ya, kemarin aku partneran sama anak yang kalau di net sama lawan, net lurus, dia itu sering ngasih net silang. Nah, kalau dia ngasih net silang, tapi nggak di ini, jadi gerakannya itu memang kayak nipu juga sih. Jadi ngadepnya, kan dia pemain kanan ya, ngadep kiri, terus ngasih silang. Nah, itu harusnya kalau kita ngasih net silang itu langsung dikejar, sedangkan posisinya badan tuh dia ke arah luar lapangan, ke kiri lapangan. Dia mau putar balik untuk ngejar bola, telat. Jadinya sama lawan tuh kadang nanggung juga loh. Jadi sama lawan itu langsung disemes, atau aku mau gajuli atau mau cover di daerah kanan depan itu juga ragu-ragu karena bolanya kan nanggung. Nanti aku maju kena semes kepalaku. Jadi aku ragu-ragu, nggak bisa. Terus aku amati dia sering kali, setiap kali di net lurus sama dia disilang. Kadang masuk, kadang enggak, kadang nanggung. Kalau pas masuk bagus, ada yang bagus. Jadi tapi jarang banget, dari 10 kali dia main misalkan ya, 10 kali masuknya cuma 1 atau 2 gitu, sedangkan yang lainnya mati. Nah, itu menurutku terlalu berisiko. Aku kemarin bilangin ke temanku, kalau dapat ini net lurus, kamu jangan kasih net silang, kasih lurus aja, net lurus, atau mungkin buanglah lurus gitu. Jangan buang silang juga gak apa-apa, pokoknya di lob lagi gitu. Tapi aku kan nggak selalu jaga 3 titik. Jadi ada ini ya kasus, ini aku mau kasih gambar aja ya. Misalkan aku yang pakai topi koboi itu ya, terus temanku yang pakai kacamata ngasih net silang. Nah, aku kan harus jaga 3 titik seperti yang di segitiga ini ya. Ya kalau sama lawan itu di net, kalau enggak, kalau di lob, berarti kan aku harus jaga di belakang juga.
Nah, lawan yang posisinya kiri kanan bisa maju kalau oh ternyata disilang jadi dia maju. Terus oh ternyata di net lurus, kalau nggak nanggung ya oh, lolos nggak apa-apa. Tapi kalau nanggung di smash mati. Aku juga nggak bisa jaga di belakangnya ya, karena ada dia di depan tuh, nanti kalau mundur gimana. Jadi itu contoh kasus ya, kalau kita ngasih pengembalian tuh kita harus lihat teman kita berada di mana, dan dia itu harus ngasih harus jaga di beberapa titik yang kayak jadi pemain single. Nah, itu cukup memberatkan sih menurutku. Mungkin tipsnya dari aku buat kalian yang digendong, pertama jangan panik. Jadi kalau diincer itu jangan panik, terus nggak usah eh, langsung nyerang-nyerang kayak ini ya, biar mereka itu nggak ngincer kita lagi. Biasanya kita kan self defense ya, kalau diserang terus kita mau balas serang itu nggak perlu, kita main cerdas atau main strategi aja. Itu banyakin kreativitas, ngasih bola kemana-mana itu jangan sampai ditebak, karena strategi kalau kita strateginya benar itu bisa dapat poin beruntun, jadi langsung 3 atau sampai 5 gitu. Tapi setelah 5 itu biasanya lawan tuh bakal belajar, oh aku kok kalah terus ya, beruntun 5 ya. Terus mereka bakal ganti strategi yang mengcounter strategi kita. Jadi kita harus mainnya itu jangan sampai ditebak lawan. Nah, tips yang kedua, kalian jangan berpikir bahwa setiap pukulan kalian itu mematikan lawan. Kalau kadang habis nyemes terus nggak siap lagi, jadi harus siap terus. Atlet itu selalu siap, walaupun nyemesnya keras, ada kemungkinan besar bolanya itu balik terus gitu. Jadi harus siap sampai bola itu nyentuh di lapangan, di lantainya lawan gitu. Jangan terlalu puas dengan kayak kita itu ngasih kayak trick shot, terus habis trick shot terus ditinggal. Enggak, walaupun ini ya kayak mengecoh banget gitu, tapi lawan masih bisa mengembalikan. Kita jangan cepat puas, terus harus ada kayak susulan habis taruh sini kita taruh mana. Jadi habis mukul jangan ditinggal, pasti harus ada gerakan atau posisi susulan lainnya. Kadang kalau aku gendong itu aku merasa terbantu kalau partnerku itu nggak ngambilin semua bola. Jadi ada saatnya kita berbagi, terus tahu caranya naruh-naruh bola itu yang bagus gimana. Aku kalau jaga depan kan senengnya ini ya, kayak nyergap-nyergap di depan gitu. Nah, aku merasa terbantu kalau temanku itu ngasih kayak drop shot atau smash tuh ke daerah tengah-tengah lawan gitu. Jadi aku enak. Tapi kalau temanku ngasihnya ke ini, nyemes-nyemes ke kiri kanan atau ke badannya lawan, terus aku nggak bisa ngebantu banyak, karena sama lawan biasanya di lob terus akhirnya jatuh ke temanku lagi. Jadi temanku jadi merasa diincer, padahal ya kesalahannya dia sendiri naruh bola yang bakal dikembalikan ke arahnya dia. Maksudnya lawan tuh bisa ngembaliin ke arahnya dia lebih gampang. Tapi kalau ngasih kayak drop shot tipis dari net ya, jarak dari net tuh tipis, itu bakal sulit untuk lawan ngelob karena bakal nyangkut. Oke, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.